Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Baik-baik saja kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Pasti sudah tidak asing lagi kan? Langsung saja kita belajar bersama-sama mengenai zakat fitrah. Yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan bagi umat muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah waktu memberi zakat fitrah menurut 4 pandangan. Pertama, menurut konsensus ulama, waktu yang disunahkan adalah sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, waktu yang tepat adalah sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, fajar 1 Syawal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, menurut Hanbali Maliki, matahari terbenam akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu Islam dan merdeka. Maksudnya, setiap orang yang beragama Islam wajib untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Selain muslim, juga merdeka. Maksudnya, tidak sedang dalam penjajahan, tidak menjadi budak, merdeka secara finansial dan sehat mental. Yang kedua, menemui 2 waktu. Zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu, diantaranya bulan Ramadan dan Syawal. Yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Seorang muslim yang wajib membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki harta cukup untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Selanjutnya yaitu niat zakat fitrah. Zakat fitrah itu pun harus ada niatnya. Bukan hanya pada saat kita wudhu, sholat, puasa, akan tetapi saat kita hendak menaikkan zakat fitrah itu pun harus ada niatnya. Karena niat dalam zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, seperti apakah niat dalam zakat fitrah? Marilah kita simak bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kawan-kawan semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya niat itu adanya di dalam hati. Jika seperti yang kita ucapkan tadi, itu hanyalah lafaznya. Nah, pada saat kita hendak mengeluarkan zakat fitrah, di situ kita melafazkan lafaznya. Di samping itu kita juga diniatkan di dalam hati kita bahwa kita berniat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta'ala untuk mensucikan diri kita. Nah, jika pada saat menunaikan zakat fitrah tetapi seseorang tersebut tidak membaca niatnya ataupun lupa, maka orang tersebut sama saja tergolong orang-orang yang tidak membayar zakat fitrah. Nah, orang tersebut digolongkan orang-orang yang mempunyai hutang. Sedangkan orang yang tidak membayar hutang itu hukumnya dosa, maka orang tersebut dihukumi orang-orang yang berdosa. Setelah itu, kita akan membahas tentang doa menerima zakat fitrah. Setelah seseorang memberikan zakat fitrahnya terhadap seseorang mustahik, maka seseorang mustahik tersebut dianjurkan untuk membacakan doa, yaitu doa menerima zakat fitrah. Seperti apakah doa tersebut? Marilah kita simak bacaan doa menerima zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, dan Allah memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu,
dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil zakat fitrah. Dalil zakat fitrah terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah mereka yang hampir tidak mempunyai apa-apa dan menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta, namun hartanya sangat sedikit, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang menerima zakat dan mereka mendistribusikan zakat tersebut. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan mereka membutuhkan bantuan untuk memperkuat tauhid dan syariahnya. Yang kelima adalah riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memperjuangkan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti berjihad, dakwah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauh tersebut dalam catatan untuk memperjuangkan agama Allah. Ukuran zakat fitrah. Nah, di sini dijelaskan berapa sih ukuran zakat fitrah? Jumlah zakat fitrah sebesar 1 sa yang setara dengan 3, liter beras. Kenapa beras? Karena beras merupakan bahan pokok di Indonesia. 2,7 kilo atau bisa dibulatkan menjadi 3 kilogram beras. Atau bisa diganti juga dengan uang sebesar 35.000 dan 40.000. Itu bisa disesuaikan dengan harga beras tersebut. Keutamaan zakat fitrah. Yang pertama, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Di saat kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari, kurang afdol bila tidak membayar zakat fitrah. Yang kedua, mensucikan dan menambah harta. Zakat fitrah juga bisa menambah harta karena zakat fitrah itu termasuk bersedekah, sehingga Allah akan membalasnya dengan yang lebih. Yang ketiga, ampunan dosa. Dan yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mendatangkan keberkahan. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama, menunaikan niat zakat fitrah. Menunaikan niat bukan hanya dari perlafazan saja, tetapi niatkan juga dari dalam hati. Yang kedua, terdapat muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain.
Fardu ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan apabila meninggalkan akan berdosa. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.